Pemirsa, jelang keputusan hasil sengketa pemilu yang akan diumumkan pada hari Kamis besok, lalu sudahkah tuduhan yang diajukan pemohon terbukti di dalam persidangan? Kita akan menyimak beberapa fakta persidangan yang sudah berjalan seminggu kemarin. Kita simak pemirsa, dari pertama ini merupakan sengketa Pilpres di MK. Apa saja kira-kira yang menjadi tuduhan dari pihak BPN atau 02? Yang pertama, ia mengatakan atau pihak mereka mengatakan ada penggelembungan DPT alias daftar pemilih tetap. Lalu mereka juga mengatakan ada kecurangan loh dalam sistem informasi penghitungan suara alias situng, dan juga mereka menuduhkan bahwa ada hilangnya formulir C7. Nah, yang menjadi dalil mereka dari pihak BPN 02 yakni DPT yang digunakan KPU sebenarnya mereka katakan tidak masuk akal. Lalu mereka juga menuduhkan dalilnya adalah ada 17,5 juta suara pemilih dengan tanggal lahir yang sama dan 20.475 pemilih yang berusia kurang dari 17 tahun. Nah, dalil selanjutnya dari pihak BPN mereka juga mengatakan banyaknya kesalahan input data situng KPU yang tidak sesuai dengan C1 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Kita lihat apa saja saksi-saksi yang mengatakan dari pihak BPN dan juga dari pihak KPU. Nah, ini adalah fakta-fakta yang terkuak kalau Anda mengikuti perjalanan dari persidangan seminggu kemarin. Ini merupakan kesaksian tanda kutip fiktif BPN di sidang MK. Agus Maksum selaku anggota tim informasi dan teknologi BPN 02, ia mengatakan 17 juta suara DPT ganda ditemukan di Majalengka, Magelang, Banyuwangi, dan juga Bogor. Tetapi KPU juga menyanggah pernyataan tersebut dengan mengatakan KPU telah memperbaiki data ganda dan jumlahnya tidak mencapai 17,5 juta alias hanya 200.000 saja. Selanjutnya, apa saja fakta yang terkuak? Selanjutnya kita simak dari pernyataan saksi yang merupakan konsultan IT Idam Amiruddin. Ini dari pihak BPN yang mengatakan ada sekitar 437.000 NIK yang direkayasa di Bogor, Jawa Barat. Tetapi Komisioner KPU menyanggah hal tersebut. Hashim Asyari mengatakan pemenang Pilpres di Kabupaten Bogor adalah pasangan calon 02 sebesar 70%. Ada lagi fakta selanjutnya yang terkuak yang dikatakan oleh ahli IT dari ITB, Hermansyah ini dari pihak BPN mengatakan bahwa situng KPU memiliki kelemahan dalam menginput data sehingga rentan ancaman penyusup. Tetapi hal ini juga disanggah oleh kuasa hukum dari KPU yakni Ali Nurdin. Ia mengatakan situng bukan dasar penghitungan perolehan suara, tetapi yang sebenarnya adalah rekapitulasi suara secara berjenjang. Nah, ada fakta juga yang menarik pemirsa karena memang sepanjang seminggu kira-kira kemarin banyak sekali orang-orang yang perhatiannya langsung menuju kepada sidang-sidang ini karena pernyataannya saksi yang cukup mencengangkan dan cukup menyita perhatian. Selanjutnya adalah pemantau pemilu Nur Latifah dari pihak BPN 02 yang mengatakan anggota KPPS di TPS 08 Dusu Winosari, Desa Karangjati, Boyolali menggantikan mencoblos sekitar 15 pemilih yang ada di sana. Tetapi kuasa hukum KPU Ali Nurdin mengatakan KPU sudah kok menggelar pemilu ulang di TPS-TPS yang disebutkan tersebut. Nah, apalagi fakta yang terkuak, pemirsa mungkin Anda juga sempat ingat apa yang dikatakan oleh relawan Prabowo Sandi, Betty Kristiana, ini 18 April yang mengatakan ditemukan 5 karung amplop yang diduga dokumen pemilu di halaman kantor Kecamatan Juwangi, Boyolali. Tetapi ini juga disanggah oleh kuasa hukum dari KPU Ali Nurdin, lembaran dokumen itu tidak disertai tulisan jumlah lembaran di setiap amplop dan semua bentuk tulisannya hampir serupa dikatakan. Nah, itu adalah fakta-fakta dari persidangan kemarin kalau misalnya Anda sudah sempat menyimak, ada saksi, ada juga sanggahan. Tetapi bagaimanakah pembahasannya? Kami akan langsung menuju ke rekan Kevin Egan akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang telah hadir di studio Metro TV. Silahkan Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Ajeng Kamarati dalam Fakta Bicara. Pemirsa, pihak-pihak yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi baik dari pihak TKN dan juga BPN berkomitmen untuk menerima apapun hasil sengketa pemilu. Namun masih ada pihak yang berkeinginan untuk mengajak massa turun ke jalan pada saat pengumuman hasil sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Lalu apa tujuan mereka? Siapa yang bertanggung jawab bila ada hal yang tidak diinginkan terjadi? Dan seperti apa seharusnya bersikap jelang putusan MK? Untuk membahasnya sudah bersama kami ada Brigjen Pol Dedi Prasetyo selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, dan juga ada cendekiawan Muslim Profesor Komarudin Hidayat. Prof. Komar dan juga Pak Dedi, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya ke Prof. Komar dulu. Prof. Komar, apakah Anda sudah melihat adanya keikhlasan kedua pihak ini untuk menerima hasil putusan MK nanti? Iya, tentu masalah keikhlasan tidak bisa diketahui karena itu dalam hati ya. Sepanjang yang
kita lihat yang di luar saja. Pertama adalah bahwa satu sengketa ini dibawa ke sidang MK. Ini satu proses kedewasaan berdemokrasi dari jalanan ke ruang sidang ini bagus. Yang kedua, berapa pihak yang ikut terlibat, aktor-aktornya itu misalnya polisi menjaga keamanan. Kemudian KPU, lalu parpol, kemudian komisioner MK. Nah, saya melihat satu hal yang saya terkesan bahwa ini dilakukan secara transparan. Ini harus kita apresiasi, transparan. Baik dari pihak 01, 02, kuasa hukumnya, semua transparan. Artinya apa? Bagi mereka yang pro dan kontra, kalau saja mereka mau jujur ngikuti, mereka yang menerima dengan alasan, yang menolak dengan alasan, bahwa ada yang tidak puas itu wajar saja. Saya lihat ada dua pemirsa. Satu, pemirsa yang memang kritis, rasional, jernih. Ya. Kedua, ada sikap yang memang pokoknya, kalau nggak satu dua. Nah, orang seperti ini ya tentu saja ada, tapi sulit. Nah, pihak yang ketiga yang skeptis, saya akan mendukung satu atau dua, tapi saya akan mengikuti prosesnya. Jadi ada tiga kan, satu yang memang sudah memihak, kedua yang pokoknya, yang ketiga kritis, yang satu lagi saya ngasih apresiasi adalah sikap parpol peserta ini cukup bagus. Misalnya ada PKS, ada PAN, ya, mereka secara dingin mengatakan kami dukung proses ini dan para pendukung kami tidak usah turun ke jalan. Nah, ini kan sikap yang bagus. Tapi secara umum, Prof, semua paling tidak sudah bisa menerima, paling tidak, pengamatan Anda? Ya, nanti kita lihat saja, kita lihat saja. Tapi bahwa statement-statement yang ada bagi saya menunjukkan satu sikap yang lebih maju dalam berdemokrasi, terutama peserta pemilu itu parpol. Nah, ini orang-orang yang turun ini kan mereka bukan peserta. Ini kita lihat saja. Tapi sepanjang mereka mengikuti aturan hukum, itu kan hak demokrasi warga untuk berbicara. Baik, Pak Deddy, potensi kerusuhan ada tidak sebetulnya nanti pada saat besok ya, tanggal 27 Juni? Dari hasil analisa dan evaluasi serta kita monitor seluruh perkembangan dinamika yang ada di masyarakat maupun di media sosial, untuk potensi itu ada, cuman kecil. Tidak sama seperti yang 21-22 Mei? Ya, tidak sama seperti 21-22. Namun demikian, Polri tidak underestimate. Ya, bersama aparat keamanan lainnya dengan kekuatan 47.000 ini, kita memberikan jaminan keamanan. Baik seluruh proses persidangannya di MK maupun secara umum, keamanan di wilayah Jakarta. Ada yang mengajukan izin untuk melakukan unjuk rasa, Pak Deddy? Sampai dengan pagi hari ini sudah ada 3 elemen masyarakat yang sudah memberitahukan ya kepada aparat keamanan akan melaksanakan kegiatan massa. Ya, kurang lebih sekitar 3 elemen itu sekitar 1.000 orang. Cuman untuk lokasinya sudah dilokalisir di sekitar Silang Monas. Yang jadinya di depan MK tidak diperbolehkan? Ya, di depan MK sudah. Arahnya kemana nih, Pak Deddy? Ini demonstran yang akan datang besok ini diarahkan kemana? Hari ini ke Silang Monas maupun ke Patung Kuda. Itu tempat yang sudah kita rekomendasi untuk masyarakat melakukan aksi, baik itu kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan demo. Kapolri juga sudah mengatakan bahwa memang tidak diperkenankan dan juga tidak diperbolehkan untuk melakukan unjuk rasa di sekitar MK, khususnya di bagian depannya, begitu ya. Ini alasannya kenapa? Alasannya bahwa seluruh mekanisme dan pentahapan di sidang MK itu tidak boleh terganggu. Ya, karena masa persidangan MK kan boleh dikatakan cukup singkat, hanya 14 hari di PHPU. Ya, dengan waktu yang singkat itu, kalau mekanisme pentahapan sidang MK itu terganggu, itu bisa berakibat yang cukup luas bagi perkembangan keamanan nasional yang ada di kita. Oleh karenanya dilarang keras. Ya, kita juga mengacu kepada kejadian kerusuhan di 21 dan 22 Mei. Serta kita juga mengacu kepada landasan juridis kita, Undang-Undang 9 tahun 98. Kalau demonstran ini berjanji, Pak Deddy, tidak akan berbuat rusuh, mereka berjanji akan super damai, nah itu bagaimana? Tapi mereka maunya di depan MK, bagaimana? Ya, kalau komitmen seperti itu, ya kita menganalisanya jauh lebih komprehensif terkait menyangkut masalah keamanan. Kita tetap melarang, ya meskipun dengan narasi-narasi yang disampaikan itu super damai dan lain sebagainya. Kalau sudah kerumunan massa, psikologi massa menyatakan ketika ada provokasi dari pihak-pihak tertentu, itu bisa mempengaruhi yang super damai
menjadi rusuh juga. Oke, ada potensi itu tetap ya meskipun. Seperti kejadian 2122, ketika terjadi kerusuhan, para koordinator lapangan itu nggak bisa mengontrol masanya karena sudah tersusupi oleh pihak-pihak ketiga yang memang menghendaki unjuk rasa damai itu menjadi rusuh, menjadi anarkis, menjadi bentrok dengan aparat keamanan dan melakukan tindakan-tindakan destruktif lainnya, itu berbahaya. Baik, tapi nanti penanganan dari pihak Polri juga akan terukur begitu ya, Pak Didi pasti ya. Dan Pak Kapolri sudah menyampaikan, Panglima TNI juga sudah menyampaikan, setiap ini standar operasional prosedur pengamanan. Ya, setiap anggota kepolisian TNI yang melaksanakan pengamanan secara langsung, yang memberikan jaminan keamanan secara langsung kepada masyarakat itu tidak dilengkapi senjata api dan peluru tajam. Ya, sudah dipastikan tuh. Ya, itu pastikan. Pasukan-pasukan yang memiliki senjata api dan peluru tajam atau peluru hampa itu hanya peleton anti anarkis. Itu pun tidak di lokasi. Dia berada di kesatuan-kesatuan baik di Polda maupun di Kodam. Itu pun situasionalnya penggunaannya itu nanti Kapolda sendiri yang langsung mengontrol penggunaannya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen selanjutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, kembali kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Prof. Komar. Prof. Komar, ini kalau misalnya memang masih ada orang yang mengajak untuk turun ke jalan. Tadi sudah disampaikan Pak Didi, memang ada beberapa kelompok massa. Ada 3 tadi ya, elemen yang mungkin mau menyampaikan pendapatnya. Ini bijak tidak sih, Prof. Komar? Ya, ada orang yang memang sikapnya udah pokok itu nggak bisa dicegah. Tapi kalau elit-elit parpol peserta dia menginstruksikan pada pendukungnya untuk tidak turun, untuk damai, untuk menerima hasil keputusan apapun, itu sikap yang bijak. Dan selama ini mereka sudah mulai menyatakan itu. Nah, jadi kalau orang yang sadar hukum, mengikuti hukum, taat hukum, kita bicara tentang kepentingan bangsa bersama, ini semakin menguat, melebar, maka kelompok ini kan semakin kecil ruangnya. Jadi kita tidak bisa melarang kelompok kecil ini. Tapi yang kita perluas adalah orang-orang yang sadar taat hukum. Karena proses pengadilan ini transparan sekali. Jadi sekarang saatnya pilihan kita bukan 1 atau 2, pilihan kita kan ketiga. Kepentingan bersama, bangsa, persatuan, dan ini sudah diikuti proses hukum. Ini wacana ini yang harus ditekankan, sehingga kalau toh ada kelompok kecil ini semakin menyempit ruangnya. Oke, tapi kan sudah ada imbauan dari pihak 02 maupun 01 menyampaikan langsung tidak harus turun ke jalan begitu, tidak perlu begitu ya. Tapi kemudian yang turun ke jalan ini bahkan mengamankan kita justru aksi bela agama. Nah ini bagaimana, Prof? Ya, agama yang mana? Sebab agama kan mengajarkan taat hukum, kejujuran, transparansi, dan yang namanya tokoh agama toh ada di mana-mana. Jadi jangan merasa dia paling agamis, paling membela agama. Sebab di kelompok 02, 01 di luar itu juga banyak tokoh agama gitu. Jadi kita jangan terkecoh batas retorika yang dikit-dikit menggunakan agama gitu. Karena agama itu juga dimiliki banyak orang, banyak pihak. Oke, terus jadi kalau misalnya untuk mau menangani kelompok-kelompok seperti ini sebaiknya bagaimana, Prof? Aturan positif hukum aja. Dia taat hukum tidak, melanggar tidak, mengganggu keamanan bersama tidak, itu saja. Jadi kita tidak usah bicara ini agama non-agama. Ibarat traffic light. Siapapun orangnya, kalau hijau silahkan jalan, kalau kuning siap-siap, kalau merah ya berhenti. Agama apapun, jabatan apapun, kalau merah ya berhenti. Nah, jadi keamanan itu yang dipandangkan warga negara, bukan agamanya apa, warga negara. Jadi sepanjang mereka tidak melanggar, silahkan. Tapi kalau sudah melanggar, tidak tegas. Baik, Pak Didi, ini jumlahnya yang kemudian mengajukan aksi unjuk rasa dan kemudian mengamankan bahwa ini aksi halal bihalal begitu ya pada si EXO itu jumlahnya berapa sih, Pak? Dan kemudian datangnya dari mana nih sebetulnya? Ya ada beberapa wilayah, Mas. Tapi sampai dengan pagi hari ini ya, mungkin siang atau sampai besok pagi nanti akan diupdate lagi berapa jumlah. Sampai dengan pagi hari masih kurang lebih sekitar 1.000. Ya ada beberapa wilayah baik dari Jabar, dari Banten juga ada, dan beberapa wilayah juga ada di wilayah Jawa maupun wilayah Sumatera. Namun demikian untuk Polda penyangga seperti Jawa Barat, Banten, dan beberapa Polda lain yang ada di Jawa itu terus melakukan pendekatan secara persuasif kepada tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menghimbau kepada seluruh warganya tidak melakukan mobilisasi ke Jakarta. Karena seperti yang disampaikan Prof tadi bahwa proses pentahapan PHPU ini sudah sangat transparan di MK. Jalur-jalur konstitusional itu bisa diakses. Dan hampir seluruh media televisi menyiarkan secara langsung. Begitu. Tapi kan ada kelompok yang Prof Komar bilang tadi, ada yang kelompok yang pokoknya.
apapun yang kemudian sudah transparan, tapi tetap aja pokoknya. Ya. Nah ini bagaimana? Ya tetap nanti ketika memang di Jakarta kita sudah melokalisir, yang jelas sudah pasti untuk melaksanakan kegiatan massa di MK itu dilarang. Ya, namun demikian dalam hal ini aparat keamanan tidak menutup akses kepada para massa yang akan menyampaikan aspirasinya. Ya, kita melokalisir di daerah Patung Kuda. Menyampaikan pendapat di muka umum sifatnya kan tidak absolut, limitatif. Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang 9 tahun 98. Itu harus ditaati dan itu harus dimengerti oleh seluruh warga negara Indonesia. Kalau misalnya dalam melakukan aspirasinya, menyampaikan pendapat di muka publik, dia tidak mengindahkan ketentuan pasal 6, ada 5 ketentuan situ, harus menghormati hak asasi orang lain, harus menghormati norma-norma, baik norma hukum, norma agama, harus mentaati peraturan perundang-undangan berlaku, harus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini jauh lebih penting. Ya, kalau misalnya dia melanggar 5 ketentuan di dalam pasal 6 tersebut, maka berlaku pasal 15. Aparat keamanan dapat membubarkan ya kegiatan-kegiatan massa yang sudah bertentangan dengan aturannya jelas begitu ya Pak Didi. Sangat jelas. Baik, Pak Didi, tapi untuk langkah-langkah yang mungkin paling efektif kalau menurut Polri untuk paling tidak membuat massa ini tidak perlu turun ke jalan. Kali ini kan kita sudah mendengar Prabowo bahkan menyatakan tidak perlu turun ke jalan, begitu juga dengan pihak dari TKN juga tidak perlu turun ke jalan, sama-sama menyaksikan sendiri. Itu bagaimana sebetulnya untuk langkah-langkah yang menurut Polri paling efektif sebetulnya? Yang paling efektif kita tetap melakukan 2 langkah. Langkah pertama, kita terus melakukan kegiatan sifatnya literasi digital yang kita sampaikan kepada masyarakat, himbauan-himbauan edukasi di media sosial. Ya, kita juga menggunakan juga dari teman-teman media-media mainstream. Terus kita lakukan pendekatan, persuasif, himbauan dan lain sebagainya. Langkah yang kedua tetap langkah-langkah konvensional, yaitu bertatap muka dengan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk menghimbau masyarakatnya. Kita juga bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga menghimbau kepada warganya untuk tidak melakukan kegiatan mobilisasi ke Jakarta. Ya, semuanya sudah sesuai dengan jalur-jalur konstitusional. Pentahapan itu secara gamblang, secara transparan bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Baik, Prof. Komar, terakhir apa yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada massa yang tetap mau turun ke jalan besok, Prof. Komar? Jadi kalau toh mereka menggunakan ini aspirasi agama, boleh saja. Tapi jangan merasa hanya mereka yang paling beragama. Karena parpol-parpol misalnya kawan-kawan saya yang ada PKS, ada PAN, ya, mereka kan tidak setuju kan. Dan mereka juga pejuang agama, yang di 01 juga banyak yang ahli agama. Jadi tolonglah agama digunakan untuk menyebarkan kasih sayang, taat hukum, keramahan, kebaikan, simpati. Jangan agama itu digunakan malah menimbulkan orang, kok begitu ya perwakilan orang beragama gitu. Jadi kita hargai bahwa mereka cinta bangsa, agama kita hargai. Tapi hati-hati, jangan kemudian agama digunakan malah merugikan citra agama sendiri. Nah yang terakhir gini, saya tuh terkesan ketika dulu ada kumpul di Monas 212. Itu meriah, rame, damai, aman, tidak ada rumput satupun yang rusak. Tolonglah prestasi itu dijaga. Jadi ketika orang datang kumpul dengan nama agama, tapi yang ditunjukkan kebersihan, keamanan, keramahan gitu. Jangan prestasi yang ada ini dirusak. Prof. Komar, kita tidak mau kejadian terulang 2122 Mei. Apa yang mungkin bisa kita pelajari dari 2122 Mei lalu kemudian supaya tidak terjadi lagi pada tahun? Ya, ini elit parpol saya salut. Mereka membedakan. Ini aspirasi parpol, ini bukan pendukung parpol dan parpol jelas. Nah sekarang kan parpol sudah jelas bahwa pendukungnya tidak usah turun. Jadi kalau turun berarti mereka bukan pendukung parpol kan. Ya, pertanyaannya agenda apa yang mereka perjuangkan kalau begitu. Baik. Agenda apa Pak Didi? Ada informasi? Ya, agenda yang mereka suarakan dari surat pemberitahuan yang diberikan kepada Polda Metro Jaya tetap menyuarakan tentang agar keputusan MK itu betul-betul adil. Baik. Begitu. Tapi tidak kemudian menyuarakan ke salah satu pihak begitu ya? Tidak. Baik. Kita harapkan tentu saja besok berlangsung semua berjalan aman dan juga lancar. Terima kasih Prof telah bergabung sama kami. Pak Didi juga terima kasih. Selamat pagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini.